Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadmi Pradana dengan NIM 2019-8707. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang jadi pentingnya administrasi pendidikan adalah itu merupakan subsistem dari sistem pendidikan di sekolah yang bertujuan menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Komponen utama dalam sistem pendidikan yang memegang peranan penting itu dalam pencapaian tujuan pendidikan adalah guru, seorang guru atau tenaga pendidik. Oleh karena itu, guru mempunyai peranan penting dalam administrasi pendidikan, terutama dalam melaksanakan fungsi pokok administrasi. Tujuan administrasi pendidikan. Tujuan kajian administrasi pendidikan ini dapat ditegaskan oleh beberapa ahli diantaranya. Nah, ini ada beberapa ahli yang saya akan jelaskan, yaitu yang pertama Saiful Sagala dalam kurung 2009 sampai 45 adalah menyediakan dasar konseptual dengan mendefinisikan administrasi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan pendidikan untuk membentuk pemahaman dan memiliki keterampilan dalam bidang administrasi pendidikan tersebut. Yang kedua ada Daryanto dalam kurung 2011-17 adalah agar semua kegiatan itu mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain administrasi digunakan di dalam dunia pendidikan adalah agar tujuan pendidikan tercapai. Apabila administrasi pendidikan ini semakin baik, semakin yakin pula tujuannya pendidikan itu akan tercapai dengan baik. Yang ketiga ada Sergio Pane dan Karpar dalam kurung dalam Daryanto, 2011-17. Ada 4 tujuan administrasi, yaitu efektivitas, produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri. Nah, dalam kurung adaptiveness dan kepuasan kerja. Keempat tujuan tersebut menentukan keberhasilan suatu penyelenggara sekolah. Ada beberapa tujuan lain, diantaranya tujuan administrasi pendidikan itu adalah meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, secara khusus administrasi ini pendidikan di sekolah adalah untuk mempersiapkan situasi di sekolah nih, agar pendidikan dan pengajaran di dalamnya berlangsung dengan baik. Jadi harus dikelola dulu nih sebagai tenaga pendidik, menyiapkan suatu administrasi apa saja yang mau dipersiapkan gitu dalam berbagai hal gitu. Untuk tujuannya itu adalah untuk lulus, maksudnya agar proses dalam suatu belajar mengajar itu bisa konsekuen gitu, baik dari tenaga pendidik maupun peserta didik gitu. Nah, ada fungsi proses administrasi pendidikan. Selain memiliki tujuan, administrasi pendidikan juga mempunyai beberapa fungsi, yakni administrasi pendidikan memiliki fungsi sebagai yang ke-1 perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penyusunan, yang keempat pengarahan, yang kelima pengkoordinasian, yang keenam pelaporan, ketujuh penganggaran, ke-8 pergerakan, ke-9 pengawasan, dan ke-10 penilaian. Jadi 10 fungsi ini tuh penting nih dalam suatu administrasi pendidikan ini. Ini tuh sangat penting ke-10 ini. Maka dari itu sebagai tenaga pendidik ketika dalam proses belajar mengajar ini harus dipakai ini. Dan ini tuh wajib gitu. Dan ada juga planning bisa dibilang dia kayak perencanaan. Nah, dalam suatu administrasi dan manajemen ini membutuhkan selalu diawali dengan fungsi perencanaan atau planning. Dalam tahap perencanaan ini administrator berkegiatan untuk merumuskan, memilih, dan
menetapkan apa saja aktivitas sumber daya yang akan dilaksanakan dan mungkin yang akan digunakan di masa datang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dan selanjutnya adalah organizing, yaitu pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini merupakan kegiatan yang dimana aktivitasnya itu berisi tentang menyusun dan membentuk hubungan kerja antar pribadi ataupun kelompok gitu, sehingga terwujudnya suatu kesatuan usaha dalam menempuh tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga adalah staffing atau kepegawaian. Fungsi yang ketiga ini adalah kepegawaian setara dengan fungsi-fungsi sebelumnya. Nah, kepegawaian ini mempunyai fungsi yang sangat penting, di mana kepegawaian ini adalah pengisian suatu bidang atau unit dengan personal yang akan melaksanakan tugas kegiatannya. Nah, dalam kepegawaian ini yang menjadi titik penekanan ialah personal itu sendiri itu. Yang keempat adalah directing atau pengarahan. Nah, Suhami Arikunto memberikan definisi pengarahan ini sebagai penjelasan petunjuk serta pertimbangan dan bimbingan terhadap para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. Yang kelima adalah koordinasi atau pengkoordinasian. Sistem koordinasi pada umumnya tidak efektif karena muncul sistem birokrasi, dan krisis ini akan terjadi jika organisasi menjadi terlalu besar dan rumit untuk dikelola. Akan tetapi pada pokoknya pengkoordinasian menurut Deliangji dalam kurung 1983 216 merupakan rangkaian aktivitas yang menghubungkan, menyatu padukan dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaan. Sedangkan Oteng Sutisna dalam kurung 1983 199 merumuskan koordinasi ialah mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan, dan sumber-sumber lain ke arah tercapainya maksud yang telah ditetapkan. Ada juga budgeting atau penganggaran. Dianalogikan sebagai aspek penting dalam kebutuhan sehari-hari, di mana manusia membutuhkan makanan untuk melakukan kegiatan. Begitulah pentingnya fungsi pembiayaan ini. Pembiayaan adalah kegiatan yang berisi tentang dana dan anggaran. Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta pengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan menengah. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung rencana itu. Ada motivating atau pergerakan. Penggerakan atau istilah pembimbingan menurut Deliangji merupakan aktivitas seorang manajer dalam pemerintahan, menugaskan, menjuruskan, mengarahkan, dan menuntun karyawan atau personel organisasi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ada pula controlling atau pengawasan. Kegiatan pengawasan ini dilakukan agar perilaku personalia organisasi mengarah ke tujuan organisasi, bukan semata-mata ke tujuan individual, dan agar tidak terjadi penyimpangan yang berarti antara rencana dengan pelaksanaan. Dengan demikian, jelaslah controlling mencakup kelanjutan untuk tugas, melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana, melalui pengawasan sesuai rencana yang efektif, rodanya organisasi. Nah, implementasi rencana, kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan baik.
ada evaluasi atau penilaian. Evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi mengetahui berhasil atau tidaknya suatu program tersebut. Diperlukannya adanya penilaian atau evaluasi. Tiap penilaian berpegang pada rencana tujuan yang hendak dicapainya. Atau dengan kata lain, tiap tujuan merupakan kriteria penilaian. Dan itu saja dari saya, Muhammad Hajimi Pradana, dengan NIM 2019-8700. Dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan atau bila ucapan saya ini tidak lancar, dan mohon maaf, saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.